seperti apa? Ya. Ini yang penting sih Pak. Baik. Kemajuan teknologi itu akan terus berkembang dan sangat dalam ke dalam seluruh sektor ekonomi, baik pertanian, obat-obatan, industri, pertahanan, dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kata Christopher Bond, sastrawan Inggris sekarang, Pak Ridwan Saidi. Apa yang dikatakan oleh dari Badan Ekonomi Kreatif itu dapat dijadikan filosofi segrondslag daripada peraturan perundangan mengenai transportasi. Karena per definisi tidak jelas alat transportasi umum itu apa. Kurang dekat dengan mulut, Pak. Karena secara per definisi dalam peraturan perundangan itu tidak jelas alat transportasi umum itu apa. Yang kalau yang mendatangkan duit alat transportasi umum atau bukan, walaupun rodanya dua. Sama sekali di forum ini saya tidak dengar tentang ojek sepeda. Padahal ibu kita ya kan, ibu belum pernah naik ojek sepeda dari stasiun Beos ke Pelabuhan Kalapa atau dari stasiun kereta api Tanjung Priok ke Haven Pelabuhan Priok. Itu harumnya luar biasa, Bu. Duduk di belakang pengemudi kalah harumnya dengan mobil ibu itu. Pak Kardi, kita terkena dengan buah si malakan. Kalau orang Indonesia bilang si malakama, ini kan si malakan dari bahasa Egypt. Yes, artinya buah yang tidak boleh dimakan. Modernisasi itu tidak boleh dimakan, mestinya seperti orang Laos, dia aman. Kami dulu berdebat, saya dalam posisi tidak mau modernisasi. Saya mendukung Profesor Sarbini yang karena pendiriannya akhirnya dipenjara pada tahun 73 di Balai Budaya, Menteng. Karena modernisasi itu mengubah pola-pola konsumsi. Setiap perubahan pola konsumsi akan terjadi goncangan. Pertama, tram dihapus karena robur menunggu mengganti tram. Becak dihapus karena Pak Dailami dengan bajainya menunggu. Bajai menikam becak. Sekarang bajai ditikam. Itu saya kira satu siklus alami yang kita alami sekarang, karena kita makan si malakan, buah yang tidak boleh kita makan. Menurut pahaman saya tidak memodernisasi pada waktu itu. Jadi pada pandangan saya harus yang disampaikan oleh Bapak ahli teknologi transportasi tadi harus dibereskan dulu. Kenapa saya tidak berbahagia dengan kawan saya Betawi tadi yang bicara tadi? Karena dia salah. Dia memastikan bahwa perusahaan belah sana itu pasti adalah perusahaan transportasi umum. Sekarang saya nggak bisa berdiri mencegat Grab, kagak ada sign-nya. Bagaimana saya stop dia? Dan saya tidak bisa naik Grab karena saya tidak bisa pakai kredit card. Saya adalah gaptek. Saya tetap naik taksi walaupun lebih mahal. Oke, Anda sekarang membuat regulasi. Itu ada konsekuensi tentang tarif. Tarif ini apakah taksi reguler akan mendekati Uber atau si Uber akan mendekati taksi reguler? Karena undang-undang pada akhirnya harus menguntungkan rakyat. Kalau akhirnya dia ini dikatrol jadi taksi reguler, so apa? Apa artinya ekonomi kreatif di sini? Jadi karena itu saya ingin mengatakan bahwa kita barangkali pertama orientasinya adalah kepada kepentingan konsumen, pada kepentingan rakyat, konsumen dilindungi dan rakyat dilindungi. Kalaupun dianggap bahwa di existing peraturan perundangan itu menjawil juga Grab dan Uber dan sebagainya, maka hendaknya difikirkan bahwa mesti turun taksi reguler ini, bukan sana yang naik. Segala macam dikurangin mereka. Sebab saya boleh dikatakan pengguna taksi itu pengkor. Kita punya keuangan naik taksi, tapi mau nggak mau saya memang itu kendaraan saya.
Kan saya harus ke Jakarta Pusat dari Jakarta Selatan bolak-balik. Apalagi macet, pengkor habis kantong saya. Jadi oleh karena itu pemerintah kan bukan perusahaan, pemerintah yang orientasinya keuntungan. Ya kan, orientasi pemerintah adalah kesejahteraan. Jadi jangan Grab, Uber mematikan taksi reguler, jangan juga taksi reguler mematikan kawan-kawan kita dari Grab. Semuanya harus bisa hidup bersama, rakyat sejahtera dan rakyat nyaman. Turunkan harga taksi, mendekati mereka. Jadi jangan mereka disuruh ditaikin, mendekati ini berat. Kita pengkor juga, naik Grab pengkor, naik taksi pengkor, berat. Jadi saya kira itu Pak Karni. Jadi nggak usah ada ketegangan yang berlebihan di antara kita, karena kita mesti membayangkan bagaimana becak-becak itu dibuang ke laut, katanya buat sarang ikan, tukang becaknya ditaikin ke atas truk. Itu waktu akan masuk bapak kita bajai, kan korban banyak. Itu zaman. Jadi karena itu ini nggak usah terjadi lagi, ya kan, hal-hal ini. Bagaimanapun modernisasi itu nggak bisa di stop. Kita udah memilih ini, ya kan. Beruntunglah bangsa Laos yang tidak ikut modernisasi. Terima kasih. Terima kasih. Itu kayaknya nasihat fatwa terakhir dari orang tua. Begini Pak, nggak bisa mundur lagi ke awal Pak diskusi kita. Kita udah sampai di, ya tidak mungkin lah kita berdebat orang yang nggak ada. Pemirsa, saya kira kita udah sampai ke clear persoalannya. Di mana simpulnya, di mana masalahnya. Tadi dibilang nemplok, ada yang nemplok perhubungan dari Menteri Kominfo. Jadi penyelesaiannya menurut saya akan lebih gampang, apalagi antara kedua kementerian kooperatif. Saya lihat hari ini juga rapatnya sampai malam. Tadinya baru di antara janji ke sini, akhirnya hanya bisa lewat telepon karena baru selesai rapatnya. Dan yang kita harapkan tidak ada lain, bahwa ini sama sebetulnya, satu profesi, satu lapangan, sama-sama berkeringat dan sama-sama mencari makan di jalanan. Karena itu yang dibutuhkan hanya perlakuan yang sama dari pihak regulator, sehingga tidak ada saling cemburu. Dan tentang teknologi, saya kira kita sepakat bahwa tidak ada yang bisa menghadang teknologi tersebut. Taksi online, seluruh di dunia suka atau tidak suka harus menerimanya. Dan benar yang kata Babe tadi, setiap zaman ada yang baru, ada yang dikubur, ada yang dibuang. Bahkan yang tidak kita tangka, Nokia, semua orang di dunia pakai handphone Nokia. Tapi satu hari, dan dia terbesar, dia punya keuntungan juga paling besar. Satu hari direksi Nokia mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh konsumen. Mereka mengatakan, kami yang paling besar dan kami yang terbaik. Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi hari ini kami mengumumkan penutupan industri kami dan goodbye kepada seluruh konsumen. Kita ketemu ALC yang akan datang.